Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang wawancara pengambilan keputusan berbasis nilai sebagai pemimpin. Dan pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Kepala SMA Negeri 1 Rembang, Ibu Endang Sri Lestari, Sarjana Pendidikan. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat, tetap bahagia. Ya, Bu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya dalam pelaksanaan wawancara ini. Nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada panjenengan. Apakah panjenengan bersedia untuk mengikuti alur dalam pelaksanaan ini? Siap, insya Allah kita bantu. Pertanyaan pertama, Bu. Selama Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana sih cara Ibu bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun kasus kebijakan moral, sebagaimana Ibu untuk mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Untuk pengidentifikasian masalah yang jelas yang namanya di sekolah itu kan tetap secara kompleks gitu. Iya. Paling tidak dengan kita melakukan entah pendekatan, entah informasi dari yang berkaitan dengan hal tersebut, itu yang saya misalnya ada informasi-informasi, setelah informasi itu masuk ke saya, biasanya saya secara pribadi itu biasanya untuk melihat kebenaran informasi tersebut. Kalau memang itu memang kenyataannya real, itu benar, maka berarti itu termasuk suatu kasus yang harus segera saya selesaikan. Jadi saya otomatis mesti ada informasi dari teman atau mungkin dari anak atau mungkin dari semua warga sekolah, itu nanti saya entah secara pribadi atau mungkin kalau terkait dengan anak itu saya minta tolong ke wali kelas atau ke bapak ibu guru BK, dan itu mengidentifikasinya seperti itu. Berarti tetap menjalin suatu kolaborasi dengan istilahnya stakeholder yang ada di sekolah kan, dalam menyelesaikan suatu persoalan tersebut. Kan tidak mungkin kita menyelesaikan suatu masalah secara sendiri, karena kita tetap karena berhubungan banyak, mesti kita berkolaborasi lah, tidak mungkin kita sendiri. Pertanyaan yang kedua, Bu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di tempat Ibu yang pernah Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus yang mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, bagaimana cara Ibu untuk menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Dalam pengambilan keputusan biasanya kita lihat dulu kasusnya. Ketika tetap nanti kalau dengan keputusan seperti ini akibatnya bagaimana, kalau saya mengambil keputusan ini resikonya bagaimana, biasanya kita ambil resiko terkecil. Ya, jadi dalam pengambilan keputusan tetap itu ada resiko, apalagi kalau sama-sama sama Wican ini lah, makanya saya berusaha untuk mengambil keputusan itu dengan resiko terkecilnya, agar nanti setelah keputusan itu dilaksanakan dan suatu saat mungkin juga perlu adanya ada evaluasi. Yang namanya orang harus mengambil keputusan sesaat itu kan mesti kita mikirnya ambil resiko terkecilnya dulu, tapi yang namanya keputusan sesaat itu kan juga kita tidak bisa mikirnya lama, maka kita lakukan evaluasi. Kalau memang butuh untuk keputusan berikutnya atau itu mungkin perlu perbaikan lagi, akan tetap saya lakukan itu, karena di sekolah itu kan kita juga orang banyak, kita juga sudah
punya pendapat, makanya saya nyambil pada saat tertentu maka kita harus segera mengambil keputusan. Maka keputusan itu sifatnya harus resiko terkecil dari itu apa. Setelah itu mungkin tetap ada evaluasi ya, namanya orang tidak bisa benar terus kan gitu. Jadi tetap ada perkembangan, dan setelah misalnya ada sesuatu yang memang kurang pas, tetap saya berusaha untuk menyampaikan dengan teman yang lainnya. Berarti tetap mencari jalan atau istilahnya solusi yang memiliki resiko sangat kecil sehingga hal itu bisa diterima oleh orang banyak semacam itu. Ya. Kira-kira Ibu, langkah-langkah atau prosedur atau step by step yang biasa atau yang pernah Ibu lakukan, tahapannya mulai dari mana, Bu? Kalau untuk pengambilan keputusan, kita mesti lihat dulu, Bu. Kalau misalnya pada saat di forum itu dan saat itu juga saya harus mengambil keputusan, berarti secara otomatis saya harus secara pribadi. Tetapi jika itu suatu permasalahan misalnya terkait dengan anak, kasus anak, itu kan mesti ada beberapa tahap. Mungkin yang pertama saya dengar dari Bapak Ibu Guru BK, dari wali kelas, dari kesiswaan, dan itu juga menyangkut masa depan anak, maka tidak mungkin saya memutuskan sesaat. Tapi harus ada prosesnya, alurnya. Nah, itu yang saya ambil. Tapi kalau misalnya itu terkait kebijakan sekolah, yang itu memang harus saya yang mengambil, maka saya dengan melihat kondisi dan kondisi sekolah, dan saya juga mempertimbangkan itu untuk berlaku umum, itu yang saya ambil sendiri secara otomatis. Tapi kalau itu memang kasus yang melibatkan orang-orang tertentu, maka tetap saya menggunakan tahapan-tahapan yang sehingga harapannya keputusan yang saya keluarkan itu tidak merugikan orang lain. Misalnya tadi resiko terkecilnya saja yang kita ambil. Berarti setiap ada suatu persoalan tetap dikaji terlebih dahulu ya, Bu. Betul. Berarti mulai dari hal itu melibatkan orang banyak atau tidak. Kalau memang hal itu bisa jenengan lakukan secara pribadi, jenengan selesaikan sendiri, khususnya yang menyangkut dengan perkembangan dari kebijakan dari sekolah. Tapi kalau hal itu butuh melibatkan kolaborasi dengan stakeholder yang ada di sekolah, berarti jenengan tetap melakukan hal Jadi tersebut. saya tuh biasanya mengambil keputusan, saya pribadi yang mengambil itu jika musyawarah mufakat dengan teman-teman itu sudah tidak ada. Itu darurat. Tapi selama kita berembuk, kita musyawarah misalnya untuk di sekolah pada umumnya, kalau terkait dengan kebijakan di sekolah, mesti saya menggunakan untuk kebersamaan terlebih dahulu. Tapi kalau memang sudah tidak ada itu, ya hak saya beri saya pakai. Semacam itu. Bu, dari yang dilakukan Ibu, hal-hal apa sih yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan sebuah keputusan dilema etika, terutama yang Ibu anggap efektif itu yang seperti apa atau yang mana? Kalau untuk pengambilan keputusan, berarti tadi yang jelas kalau itu keputusan melibatkan tetap dengan struktur, ya. Jadi tetap kita berkolaborasi dengan teman-temannya, karena saya berpikirnya gini, keputusan yang saya ambil berpikirnya hanya dari saya. Tapi kalau kita berkolaborasi dengan orang banyak dan dengan Bapak Ibu guru yang lain, saya yakin mereka punya pendapat yang mungkin dari saya itu sebetulnya belum muncul. Jadi dengan melibatkan teman-teman yang memang berkepentingan untuk mengambil kebijakan itu, saya rasa putusan itu akan lebih baik dibandingkan saya pribadi secara otoritas harus seperti ini. Karena belum tentu apa yang menjadi keputusannya menurut orang banyak itu, kecuali hal yang memang harus saya ambil. Tapi kalau tidak, saya tetap lebih senang untuk menggunakan aturan secara struktur. Iya, jadi dengan kolaborasi dengan teman-teman terstruktur sehingga nanti hasilnya akan lebih baik. Karena yang mikir orang banyak dengan mikir sendiri kan tetap beda. Gitu. Hal-hal apa saja yang Ibu selama ini menjadi tantangan terbesar dalam memimpin di SMA Negeri 1 Rembang, atau mungkin pada istilahnya di kepemimpinan Ibu sebelum di SMA Negeri 1 Rembang? Kira-kira keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti apa? Nah, kalau kasus dilema etika biasanya kalau terkait dengan Bapak Ibu guru, yang namanya orang banyak ya, kasus di sekolah itu satu, misalnya terkait dengan penilaian. Kalau orang yang sregep juga saya nilai baik. Kalau orang yang mungkin agak tidak sregep, ternyata saya juga harus menilainya baik. Karena kalau yang bagus saya nilai sangat baik, mesti juga saya harus memberikan dokumen-dokumen yang bisa merujuk ke arah hal itu. Kalau misalnya saya nilai kurang baik juga,
itu juga belum tentu efektif karena dampaknya juga ke misalnya untuk uang PNS untuk kenaikan pangkat juga tidak bisa. Misalnya saat biji nilai kurang, misalnya mereka juga terdampak dengan DI kinerjanya. Itu kan merupakan suatu dilema tertentu. Nah, seperti itu saya juga sebetulnya mungkin Bapak Ibu yang lain tidak berso, tapi tetap saya akan menghubungi teman yang mungkin bisa menjadi sorotan teman-teman yang lain. Nek podo ngono ya, saya kan lebih baik juga ikut seperti dia kan gitu. Makanya biasanya saya lakukan pendekatan secara pribadi terhadap orang-orang tertentu yang akan menjadi permasalahan yang besar jika saya berikan, meskipun Bapak Ibu guru yang lain tidak berso. Itu jelas dilakukan, saya lakukan karena saya pun juga misalnya sebagai guru juga mungkin protes. Nyatanya kayak koncoku kono ya tetap dipuji apik, aku ngene ya dipuji. Itu kan dilema seorang pemimpin sebetulnya. Nah itu juga misalkan, tapi dari secara besar tetap saya nilai baik, tetapi ada konsekuensi tertentu untuk teman-teman yang mungkin beda dengan yang lain, butuh perhatian khusus dan pendekatan itu saya lakukan secara personal. Termasuk misalnya kalau kasus anak-anak, kalau di sini kan memang karena untuk inputnya beda dengan di sekolah-sekolah lain, maka saya tetap bekerja sama dengan khusus dengan Bapak Ibu guru BK, bagaimana kita pendekatan ke anak agar anak itu memang betul-betul bisa mengikuti dengan baik pembelajaran di sekolah. Karena pendekatannya kan misalnya anaknya bisa dibuat kasar terus dia selesai kan lebih gampang, tapi kalau misalnya secara psikis dia butuh pendekatan tertentu kan tidak mungkin saya juga melakukan sendiri karena anaknya kan banyak gitu. Berarti tantangan terbesar ibu adalah dengan menjalin relasi dengan teman-teman di sekitar ibu tersebut. Bu, pertanyaan berikutnya, Ibu, menurut Ibu Endang selama ini adakah tata kala atau jadwal tertentu untuk menyelesaikan suatu kasus dilema etika, atau ketika Ibu Endang mengalami suatu permasalahan itu apakah langsung diselesaikan saat itu juga, atau mungkin ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan permasalahan tersebut? Kalau permasalahan terkait dengan kondisi sekolah misalnya Bapak Ibu guru, kalau memang itu harus segera diselesaikan, kalau saya lebih cenderung menyelesaikan secepatnya, karena permasalahan begitu ditunda kan akan numpuk masalah lagi. Kalau kita sering menunda masalah-masalah itu, akhirnya mungkin masalah yang larut tidak akan terselesaikan. Maka saya lebih senang kalau misalnya ada suatu permasalahan segera dirembuk dan segera diselesaikan. Kecuali kalau misalnya terkait dengan kasus anak, kasus anak itu kan butuh tahapan pendekatan, itu kan tidak bisa kita ambil misalnya kasus sekarang harus saya cut sekarang kan tidak bisa, kan kita harus banyak faktor yang mempengaruhi. Itu mungkin butuh waktu untuk menyelesaikan dan mengambil keputusannya. Tapi kalau memang itu urgent di lingkup keluarga Bapak Ibu guru dan lain, saya lebih senang untuk segera menyelesaikan kasus itu. Kalau bisa segera diselesaikan, kenapa harus tunggu waktu? Jadi gitu sih. Berarti tetap mengkaji hal tersebut, mengidentifikasi kasus tersebut harus segera untuk diselesaikan, atau mungkin bisa apa istilahnya dianalisis lebih dahulu. Butuh masukan dan lain-lain. Kalau harus segera selesaikan daripada nanti numpuk malah tidak terselesaikan, ada masalah lagi. Berikutnya Bu, selama ini ada nggak Bu istilahnya seseorang atau mungkin faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan sebuah keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Apakah selama ini ada yang membantu atau panjenengan itu menangani sendiri? Tapi sama ya, kalau penanganan kasus insya Allah saya selalu berkolaborasi dengan teman. Karena saya berpikirannya tadi, kalau saya sendiri, karena ini kasusnya secara umum, berarti kan itu kita juga butuh masukan dari orang lain. Ya kalau saya tanpa memperhatikan masukan dari orang lain, jangan-jangan apa yang saya lihat itu tidak sesuai dengan kenyataan. Makanya dalam pengambilan keputusan apapun, dalam pengkajian permasalahan, tetap kita membutuhkan data yang
real. Dan data-data itu juga bisa diambil dari orang yang memang dia tahu pasti kalau terkait sesuatu mesti data itu real dari BK, dari wali kelas. Kalau misalnya alhamdulillah selama ini kelihatannya untuk data-data permasalahan dengan guru saya belum pernah mengalami, hanya kasus-kasus tadi yang mungkin Bapak Ibu guru karena agak gelior sehingga kan jadi iri dari teman-teman. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu guru di sini tidak itu, saya hanya amatur karena kita bekerja itu untuk keluarga kita dan kita tidak mungkin ingin melakukan yang jelek. Kalau kita bisa baik, kenapa harus jelek? Toh itu tanggung jawabnya pribadi masing-masing. Kalau dapat rezeki itu juga untuk keluarganya masing-masing. Dan ternyata sampai saat ini misalnya ada yang ngendikan itu kok enggak, itu alhamdulillah itu hanya ngendikan saja, tapi sudah matur mesti saya melakukan pembinaan tersendiri meskipun Bapak Ibu guru tidak pirsa. Tapi terkait kasus 5 itu etika untuk yang anak-anak jelas kami mesti minta datanya dari kolaborasi dengan semua pihak, Bapak Ibu guru, wali kelas, kesiswaan itu harus, karena jangan-jangan apa yang saya lihat itu tidak sesuai. Iya, jadi pengkajian masalah itu kan tetap identifikasi masalah, lihat latar belakangnya apa, dan jangan-jangan langsung wah bocah nakal tak keluarkan, kan tidak bisa. Orang anak nakal kan mesti ada penyebabnya. Nah penyebabnya itu yang lebih besar biasanya kan kita wali kelas di keseswaan gitu. Tetap mengkaji dan melibatkan semua orang yang terlibat di dalam penyelesaian kasus permasalahan tersebut. Tidak bisa menyelesaikan tanpa ada data yang real. Semacam itu. Pertanyaan terakhir Bu, dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat diambil dari pengalaman pengambilan sebuah keputusan di 5 etika tersebut? Menurut Ibu seperti apa? Kalau saya yang bisa diambil satu, dalam pengambilan keputusan agar nanti tidak merugikan salah satu pihak, satu identifikasi dulu, kemudian berusaha untuk bisa kerjasama dengan orang lain yang berkaitan atau yang masuk di permasalahan itu, dan dalam pengambilan keputusan tolong jangan pakai ego. Jadi kita harus betul-betul lepas bahwa ini memang masalah, bagaimana cara penyelesaian, dan penyelesaian itu nanti yang terbaik untuk semua. Jadi jangan terlalu menggunakan ego, tapi tetap kolaborasi, cari data yang real, lihat latar belakang permasalahannya apa, sehingga nanti resikonya semoga saja lebih kecil dibandingkan saat kita mengambil keputusan tanpa ada data real, dan kita melibatkan emosional gitu. Jadi tetap libatkan orang-orang yang masuk dalam permasalahan tersebut dan minta pendapat, cari data real, pelajari latar belakang sehingga ada masalah itu. Baik, Bu. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Mungkin itu cukup sekian dari saya. Semoga apa yang menjadi istilahnya wawancara kita hari ini bisa dalam diri saya bisa mempelajari hal tersebut sebagai tumpuan saya ke depannya untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan tentunya saya berharap untuk Bu Endang untuk kedepannya bisa lebih bijak lagi dalam menyikapi suatu persoalan-persoalan atau kasus-kasus yang dihadapi, sehingga hal itu untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan di SMA Negeri 1 Rembang. Saya akhiri percakapan kita hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulis Prianto, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai sebagai pemimpin. Dan pada saat ini saya ditemani oleh Kepala Sekolah dari SMA Negeri 3 Rembang, Bapak Hedi Wibowo, Magister Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat datang Saudara. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mewawancarai panjenengan terkait mengenai pengambilan sebuah keputusan berbasis nilai-nilai sebagai seorang kepala sekolah. Di mana dalam hal ini merupakan salah satu tugas dari calon guru penggerak dalam penilaian saya dalam proses kegiatan tersebut. Ini nanti ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada panjenengan. Apakah panjenengan bersedia, Bapak? Oke, silakan sabar untuk menjawab. Untuk pertanyaan yang pertama, Bapak.
selama ini, selama Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana sih cara Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kasus kebijakan moral? Bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus itu, Bapak? Oke, ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk mengidentifikasi sebuah kasus-kasus tentunya saya tidak sendiri ya. Jadi saya harus memahami kasus apa yang ada. Kemudian identifikasi itu perlu dilakukan berjenjang. Jadi saya di sini menggunakan guru BK dan wali kelas untuk mengidentifikasi permasalahannya. Dan itu pun tidak sepihak, katakanlah laporan wali kelas seperti ini, laporan guru BK seperti ini, itu pasti akan saya tindak lanjuti untuk mengecek kebenaran. Nah, kebenaran apakah hal itu sudah benar, kasusnya sudah benar atau belum, sehingga perlu sebuah identifikasi yang jelas. Oke, berarti Bapak ketika melakukan identifikasi masalah, Bapak melakukan kolaborasi dengan stakeholder yang ada dalam menyelesaikan setiap persoalan tersebut ya Bapak. Jadi saya tidak mudah percaya kalau belum jelas masalah yang ada. Jadi identifikasi itu diperlukan sekali dan memanfaatkan teman-teman yang berada di sekitar dan bisa menyelesaikan masalah itu. Semacam itu. Yang kedua Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di tempat Bapak yang pernah Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus yang mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana cara Bapak untuk menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Okay. Pengambilan keputusan, memang saya sebagai kepala sekolah punya hak ya, tetapi saya tidak menggunakan hak 100% untuk dari saya sendiri. Tetap saya berdiskusi dengan teman. Saya punya pendamping WKS, itu kadang-kadang ada masalah tentang hal-hal yang ditemukan dalam kehidupan di sekolah ini. Saya selalu berdiskusi. Kemudian dalam diskusi itu saya mempunyai sebuah rencana solusi ya. Rencana solusi saya sampaikan, tetapi rencana solusi saya bukan harga mati. Jadi dari rencana yang saya sampaikan ke teman-teman, nanti teman-teman merespon ya. Merespon itu barangkali ada masukan, ada tambahan, ataupun bahkan tidak setuju. Kalau tidak setuju alasannya apa, kalau setuju ditambah di mana, nah seperti itu. Jadi pengambilan keputusan tetap dengan cara musyawarah. Berarti Bapak istilahnya tetap mengedepankan musyawarah dalam pengambilan sebuah keputusan, terutama kalau istilahnya kasus-kasus itu memang menyangkut banyak orang atau pihak banyak orang ya Pak, semacam itu. Oke, Bapak, langkah-langkah apa atau apakah adanya prosedurnya, step by stepnya yang bisa atau yang pernah Bapak lakukan itu tahapannya mulai dari mana Pak? Oke, tadi sudah sampai, kita akan mempelajari identifikasi dulu jelasnya. Kita akan mengetahui akar masalahnya. Kemudian akar masalah itu setelah ketemu, kemudian kita akan mencari rencana pemecahan, ya kan? Jadi rencana pemecahan, kemudian kita diskusikan rencana pemecahan apa yang kita lakukan, sampai tahap mana ini terjadi. Jadi katakanlah sebuah masalah yang di sekolah itu kan berjenjang, tidak seperti ini salah langsung disuruh pindah, langsung keluar, tidak ada seperti itu. Jadi perlu sebuah komunikasi, identifikasi itu dilakukan. Nah, jadi yang pertama perencanaan, identifikasi dulu, kemudian merencanakan solusi. Habis itu merencanakan solusi, kemudian dilaksanakan. Kemudian dilaksanakan, kita pikirkan, setelah dilaksanakan kita akan melihat, merefleksikannya. Refleksinya bagaimana, kemudian refleksinya seperti apa, baru tindak lanjut itu dilangsungkan. Jadi step by step. Berarti ada step by step atau prosedur yang ada ya Pak? Pola pemikiran ya hampir sama dengan metode ilmiah ya Pak. Jadi mulai dari latar belakang masalahnya kita cari, rencana solusinya, pelaksanaannya, kemudian setelah dilaksanakan dievaluasi dulu, ditindaklanjuti dalam refleksi itu nanti ada sebuah tindak lanjut. Semacam itu. Dari yang dilakukan Bapak, hal-hal apa sih Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan sebuah keputusan-keputusan dilema etika, terutama yang Bapak anggap efektif itu yang seperti apa? Saya rasa yang efektif itu begini, kita mengambil sebuah keputusan itu dengan berpikir ke depannya ya. Jadi
kalau kita mengambil keputusan kepada kasus yang terjadi di anak misalnya menyangkut dengan dilema etika ataupun moral misalnya, keputusan itu tidak sepihak dan nanti tidak berdampak buruk pada si pelaku yang kita ambil keputusan. Ya. Katakanlah kasus misalnya kehamilan, nikah itu kan di sekolah tetap ada ya misalnya. Kita perlu berpikir kalau misalnya anak ini dibiarkan sampai ujian, tentunya akan berdampak ya kan. Masyarakat akan lihat itu sudah hamil kok masih sekolah, misal seperti itu. Kita berpikir bijak, jadi jauh-jauh hari kita sarankan dia untuk mungkin mengundurkan diri atau sekolah dikejar pakai C, yang kita masuknya itu tidak on time, tidak selalu setiap hari dan sebagainya. Kemudian mungkin setelah selesai persalinan dia bisa melanjutkan lagi dan sebagainya tanpa sebuah penghakiman. Jadi step by stepnya itu ada, sehingga pola pemikiran kita itu jangan sampai dampak yang kemudian hari dari hasil keputusan kita itu merugikan orang lain. Itu contoh ya. Ada kasus misalnya anak kita nakal banget misalnya ya, dia sering bolos, lompat pagar, alfa sampai sekian bulan misalnya ya. Kemudian kalau kita toleransi berdasarkan kriteria kenaikan kelas sekolah kita, anak itu nggak naik. Nah padahal dalam pembelajaran berdiferensiasi kan nggak ada kata nggak naik. Ya. Sebuah dilema, kalau kita naikkan, dia akan menjadi contoh yang tidak baik untuk siswa yang lain. Benar kan ya? Sampai kekurangannya sebanyak itu, bolosnya alfanya banyak sampai 2 bulan misalnya, kemudian kasus nakalan lompat pagar atau mungkin kasus yang nakal yang lain itu tertumpuk-tumpuk, bahkan itu mungkin sudah 3 kali peringatan misalnya. 1 kali kita undang orang tuanya, 2 kali lagi, 3 kali, mungkin sudah sekian kali peringatan ya. Padahal pemerintah mengharapkan dia harus naik dalam pembelajaran berdiferensiasi, nggak boleh nggak naik. Kalau dia kita naikkan akan menjadi contoh yang tidak baik bagi teman-teman. Nah itu merupakan dilema juga kan, dilema etika juga dan dilema moral juga. Nah dalam hal ini kami mengundang orang tua untuk diskusi, kemudian jadi perencanaan, pelaksanaan, tindak lanjut, refleksi, evaluasinya dengan teman-teman bahwa ini sebaiknya tetap dinaikkan, tapi di sekolah di tempat yang lain. Ya, dan nilainya pun saya minta untuk tidak dimatikan, sehingga barangkali anak yang jadi baik akan berhasil di tempat yang lain. Gitu. Jadi udah bisa disepakati nih, tapi kata pribadinya nggak mungkin saya tulis kalau ini kan nggak ada yang mau nerima, gitu kan ya. Dilema moral juga kan. Kemudian tetap kita ubah yang baik, tetapi dia ini tidak sekolah di tempat ini, sekolah di yang lain. Siapa tahu di tempat yang lain dia bisa berubah dan modalnya modal baik lagi. Bapak, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan terbesar Bapak sebagai seorang pemimpin dalam pengambilan sebuah keputusan pada kasus-kasus di luar? Tantangan terhadap masyarakat, ya, tantangan terhadap sorotan guru dan juga lingkungan ya, karena sebuah pengambilan keputusan itu mesti ada dampak, ya kan ya. Kemudian ada tantangan untuk mengarah tujuan yang diinginkan. Tantangan selalu muncul ya, katakanlah bagaimana kita bisa mengondisikan antara kita melihat masa depan dia dihadapkan dengan dilema etika dan moral, itu tentunya kan banyak sekali tantangan, dan sebagai kepala sekolah harus berlaku adil. Jadi saya tidak memihak sana memihak sini, jadi harus berada di tengah-tengah, bisa menyelesaikan masalah itu dengan bijaksana. Berarti harus bersikap bijaksana mengambil sebuah keputusan semacam itu. Dalam hal ini pimpinan itu tidak kuasa gitu enggak ya. Kalau menurut saya kan kita pimpinan itu kan seperti Gajah Dewantara. Jadi kita selalu berada di tengah, kemudian kita mau membawa kebaikan bersama, tidak mengedepankan hak. Ya, jadi kita harus bisa jalan bareng, harus bijaksana sekali dan tidak mementingkan itu. Bapak, terkait mengenai tata kala atau jadwal tertentu yang dalam penyelesaian suatu kasus-kasus dilema etika, atau ketika Bapak mengalami suatu kasus tersebut, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat saat itu atau memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah tersebut? Mungkin bentuk atau prosedurnya biasanya seperti
seperti bagaimana Pak? Atau langsung diselesaikan itu juga, atau mungkin ada jadwal tertentu untuk menyelesaikan persoalan tersebut? Jadi, kalau kita mengambil keputusan secara gerusa-gerusu langsung itu kurang bagus ya. Jadi ada kasus, ada masalah, misalnya seperti kemarin ya, ada kasus ada anak itu dia nggak rajin, kemudian ada laporan wali kelas anak ini sering nggak masuk, bolos bahkan pulang cepat dan sebagainya. Kemudian lapor, Pak anak ini nakal bla 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 gitu. Kalau mungkin dalam tatanan langsung diambil keputusan tanpa melihat sesungguhnya dengan identifikasi, jelas nggak mungkin kan. Jadi perlu kirim BK-nya ke tempat rumahnya, apa yang terjadi sehingga anak seperti itu. Ternyata orang tuanya cerai, gitu ya. Orang tuanya cerai, menikah lagi keduanya, yang ibunya menikah lagi, yang bapaknya menikah lagi, dan si anak ternyata tidak mau ikut salah satu. Itu kan berarti problem yang dialami. Kita tidak bisa menyalahkan anak 100%. Jadi dalam anak kecil itu dia harus hidup sendiri, orang tuanya ibunya menikah lagi, bapaknya menikah lagi, dan anak tidak mau ngumpul dengan orang tua yang baru. Nah, berarti kan kita ngambil keputusan nggak langsung hari itu selesai, nggak mungkin. Jadi orang tua saya undang, saya beri tenggang waktu untuk memilih dan kita berikan jalan terbaiknya. Pilih salah satu, ikut bapak atau ikut ibu ya. Kalau ikut bapak dapat ibu tiri, kalau ikut ibu bapak tiri. Tapi saya bilang ke mereka, semua sayang kamu, kamu jangan egois. Mereka punya jalan hidup sendiri, tapi kamu masa depannya jangan dikorbankan karena orang tua. Seperti itu. Jadi proses, kemudian saya suruh membuat hitam di atas putih. Dalam saya beri masa tenggang lagi ya, dalam waktu berapa bulan, 2 bulan misalnya ya, kamu pilih yang mana. Atau alternatif itu semuanya baik, ikut orang tua, ayah atau ibu, atau kedua pindah sekolah ke paket C yang tidak harus tiap hari sekolah. Karena anak ini untuk mendapatkan kehidupan dia, untuk makan minum tidak hanya nyagir ke orang tua. Luar biasa kan, kita selalu dia kerja di TPI jadi kuli ngangkat ikan, bayangkan kan kasihan ya. Nek kita marah dia, yo salah, memang nyagir ke duit ke orang tuanya aja nggak ada, dia bangunnya telat juga harus singgugah, dia hidup sendiri. Nah, dan kemudian ibunya memberi teman untuk di rumah itu orang yang sudah bekerja. Itu kan sudah tidak selevel ya. Orang kerja kan tidak sama anak-anak sekolah yang harus bangun pagi dan sebagainya. Itu seperti itu. Jadi kita nggak di tempat langsung ambil keputusan, perlu proses. Berarti perlu proses bertahap dan dikaji lebih dalam ya, dan saya kerjasama dengan BK dan wali kelas itu ya. Kemudian orang tuanya juga. Kemudian saya pengen semuanya berjalan dengan baik. Keputusan itu bijaksana gitu. Anak tidak dirugikan. Anak seperti itu pasti ada penyebabnya. Gitu. Ya. Ya, Pak. Kira-kira lagi? Ada. Kira-kira ada nggak Pak seseorang atau mungkin faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Apakah selama ini ada yang membantu atau istilahnya Bapak selesaikan secara sendiri? Atau mungkin melibatkan orang? Selesaikan sendiri mungkin dia tidak selalu saya lakukan, kecuali masalah yang sederhana ya. Masalah sederhana mungkin saya selesaikan sendiri ya, bersifat ringan-ringan saja. Tapi kalau masalah itu kompleks, kadang-kadang saya cerita dengan istri saya di rumah. Ini saya punya masalah gini, enak piye gitu ya. Kita bicara santai itu solusi masukan orang lain itu penting ya. Jadi selain istri saya, kemudian WKS saya dekat dengan teman-teman WKS. Jadi saya punya 4 BKS siswaan, kurikulum, sarpras, humas itu. Kalau ada masalah yang begitu penting, saya undang dia untuk diskusi di sini. Kemudian saya sampaikan masalah ini, nek jenengan gimana pendapatnya? Nek saya kok begini, menurut jenengan bagaimana? Tetapi sebagai kepala sekolah, pimpinan itu harus punya rencana solusi. Ya, jadi enggak terus pasrah bohongan buatan. Ya, jadi kita punya rencana itu nanti kita sampaikan, plus-plusnya itu dari mereka. Gitu. Jadi baiknya di mana, buruknya di mana, itu kita pikir bersama. Berarti kalau ada masalah yang mungkin simpel atau sederhana, jadi bisa menyelesaikan sendiri. Tapi kalau masalah itu kompleks, bisa melibatkan orang lain ya Pak. Masalah sederhana, contohnya misalnya ya, sebagai pimpinan kan kadang-kadang kita mengharapkan guru itu disiplin gitu nih. Hari Senin
sana, kemudian dia harus pakai kaki kan itu ya, seragamnya lengkap. Nah kadang-kadang kan ada guru olahraga itu seenaknya dewe gitu ya, datang sekolah gak perlu nganggo kaki, nganggo kaos ketat-ketat, sepatu putih, langsung gabung, dan dia upacara di belakang. Nah itu kan kalau sederhana, kalau sederhana ya gurunya dekati, Pak kenapa nggak pakai kaki, besok pakai kaki aja. Usah ribet Pak, harus ganti baju kaki. Nah itu kan aturan pemerintah sebagai ASN harus ditaati. Terus aku yoni, oh Pak ini anyar terus sebenarnya. Terus itu satu untuk, jadi saya tidak melakukan justice penekanan dan marah. Saya sebanyak sedikit mungkin nggak akan marah. Kalau marah tuh rugi, nggak menyelesaikan masalah ya. Seberat apapun saya menghindari untuk marah. Jadi saya menyelesaikannya dengan kekeluargaan. Jadi kalau ganti, saya bilang gini, ya Bapak menjaga di belakang murid, anak tidak pakai baju, tidak pakai dasi, dengan ambil, dengan tindak, dan jenengan sendiri nggak pakai baju kaki. Nah, berarti kan salah. Saya bilang itu, beri contoh yang baik dulu. Nah, oke. Kemudian pembinaan saya sampaikan dengan nada ketawa-ketawa aja, santai, tapi keputusan itu secara bersama. Jadi saya tidak langsung justice marah-marah buatan. Jadi di rapat pembinaan misalnya saya sampaikan, Bapak Ibu besok upacara semua ya. Itu saya lihat kemarin di Senin masih ada nggak seragam. Ayo siapa nggak seragam, rame gitu kan. Mereka nggak seragam kan sudah ketawa sendiri, tapi kan tidak marah. Pokoknya besok saya nyuwun guru olahraga besok pakai kaki. Setuju ya Bapak Ibu? Setuju Pak, ini guru olahraga kamu pakai kaki. Penyelesaiannya sangat manis dan tidak membuat orang berarti tidak harus itu ya Pak, istilahnya menyakiti orang lain, akan tapi secara tidak langsung mereka bisa menaati aturan tersebut. Jadi saya pendekatannya humanis dan mengingatkannya dengan cara ya apa enak nyaman gitu. Jadi nggak langsung marah lah, streng lah, bagaimana, tidak. Jadi nanti suatu ketika penjenengan jadi pemimpin saya harapkan juga begitu ya. Jadi jangan langsung menyalahkan, tapi pelajari dulu akar masalahnya. Guru terlambat, kenapa kok terlambat? Apakah anaknya sakit? Apakah di jalan bannya pecah? Itu kan bisa terjadi. Sama dengan anak-anak kita, kalau pagi hari kok telat, tanyakan dulu penyebabnya. Kenapa kok telat? Ada ibunya sakit, harus nganter dulu. Nah itu kita jangan terburu-buru mengambil sebuah keputusan. Pertanyaan terakhir Pak. Dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan dari dilema etika tersebut? Kira-kira seperti apa? Pengambilan keputusan itu hendaknya jangan dipikirkan secara cepat dan terburu-buru. Perlu sebuah waktu, dan waktu itu yang digunakan untuk diskusi dengan orang lain, karena pendapat diri sendiri belum tentu benar dengan orang lain. Jadi pendapat kita bukan pendapat satu-satunya yang benar, tapi mungkin benar, mungkin ditambah lagi yang orang lain, mungkin jadi lebih benarnya lebih banyak. Jadi tetap kolaborasi itu diperlukan. Intinya begitu ya. Intinya tetap menjalin kolaborasi. Jadi pengambilan keputusan tidak sepihak ya. Apalagi menyangkut untuk dilema etika sama moral, itu perlu pemikiran secara bersama. Sampun Pak, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Itu pendapat pribadi ya, mungkin kalau pendapat orang lain juga berbeda, nggak masalah ya. Tapi dalam selama ini 5 tahun saya jadi kepala sekolah kok main-main aja, dan ya, sekolah yang saya pimpin kok nyaman gitu ya. Jadi nggak ada pro kontra dan mengambil keputusan secara bersama dan baik-baik saja. Mungkin ada ide atau pengambil keputusan model yang bagaimana, itu bisa saja dilakukan, bukan harga mati. Iya, berarti tetap dinamis ya Pak dalam pengambilan seperti ikut perkembangan zaman. Oke Bapak, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya sebagai pembelajaran buat saya nanti ke depannya. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini bisa bermanfaat, terutama untuk diri saya pribadi, begitu pula juga berpanjenengan ke depannya. Saya akhiri. Terima kasih sudah bersorau di SMA 3 untuk sedikit berbincang masalah pengambilan keputusan. Tapi sekali lagi keputusan bukan yang terbaik ya, tapi hanya sebuah ide dan yang sudah saya lakukan selama ini. Dan itu ternyata fine-fine aja gitu ya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk pendidikannya. Mari bergerak
bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa.